Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Syafin Family. Hari ini aku mau bahas sesuatu nih tentang hal yang berkaitan dengan seorang wanita, dilema seorang wanita. Menurut kalian apa ya yang berkaitan dengan dilema seorang wanita? Dia sudah menikah dan juga memiliki anak. Biasanya berkaitan dengan dua hal itu, sudah menikah atau memiliki seorang anak. Hari ini aku akan membahas mengenai menjadi wanita karir atau berpindah haluan menjadi ibu rumah tangga. Sebelumnya dulu saya adalah seorang wanita karir yang memiliki cita-cita, impian yang sama seperti kalian. Tetapi pada akhirnya saya berpindah haluan menjadi ibu rumah tangga. Jadi untuk tahu ceritanya langsung saja ya. Kenapa resign? Jadi dulu sedikit cerita, sebelumnya saya adalah seorang guru di sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di Kabupaten Pekalongan. Kebetulan jarak antara rumah saya dengan sekolah itu lumayan jauh. Kalaupun ngebut itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kalau misalnya nyantai ya 45 menitan lah sampai di sana. Dan kebetulan pada waktu hamil itu kan aku diberikan anugerah hamil kembar. Jadi berhubung jalannya menuju sekolah aku itu ramai, jalan utama harus harus saingannya sama truk, sama bus, dan juga sama angkutan-angkutan yang lainnya. Akhirnya dari suami juga menghendaki pengennya aku di rumah aja. Sudah diputuskanlah untuk resign tetap di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya alasannya juga karena aku pengen di rumah, pengen punya banyak waktu untuk suami dan anak-anak aku. Istilahnya pengen mendedikasikan diri untuk keluargaku. Enggak sayang. Biasa aja aku bahkan menikmati sekarang, sudah jatuh cinta dengan peranku sebagai ibu rumah tangga. Enggak menyesal sama sekali. Karena buat aku seorang wanita itu pendidikannya nggak akan terbuang sia-sia, karena dia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Apa yang akan anaknya lakukan ke depannya, nanti dia akan menjadi seperti apa, itu tergantung dari pendidikannya seorang ibu. Ibunya itu mendidiknya anaknya tuh gimana. Dan dalam mendidik, seorang ibu hanya harus punya basic pendidikan juga. Jadi seorang anak dia memiliki adab yang baik, terus juga agamanya paham, dia paham agama dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Itu tergantung daripada bagaimana didikan orang tuanya, terutama didikan ibunya. Kemudian juga mengutip nih kata-katanya Dian Sastro, entah itu akan berkarir sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir, yang pasti seorang wanita itu berpendidikan tinggi, karena ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Nah, seperti itu. Ada teman saya pernah berkata, sejak kapan sih seorang laki-laki itu tahu akan menjadi seperti apa anaknya kelak? Ayo, menurut kalian sejak kapan? Sejak dia memilih calon istrinya. Kenapa? Ya tadi, karena istrinya itu akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Kalian bayangkan saja nih, ketika dia memilih istri seorang wanita yang gaya hidupnya ke atas, misal dari pakaian saja yang sukanya terbuka, sudah bisa kalian pastikan lah anaknya itu seperti apa. Beda lagi kalau seorang laki-laki memilih istrinya yang dia soleh, taat kepada agamanya, gaya hidupnya sederhana, sudah pasti anaknya juga akan mengikuti ibunya, karena ibunya akan mendidik seperti itu juga. Dan suami saya juga pernah bilang, ketika kau mendidik istri anak-anakmu, dia tidak menjadi pintar di kelasnya juga nggak masalah, dia tidak perlu menjadi yang terbaik, itu tidak masalah, yang penting dia memiliki adab, itu memiliki karakter yang baik. Nggak dipungkiri iya berkurang, dengan aku nggak bekerja penghasilan di keluarga aku berkurang, tapi
yang perlu kita ingat adalah ketika kita sudah nggak bekerja, Allah itu tetap akan memberikan rezeki dari manapun. Rezekinya itu bisa dari suami kita. Yang penting kita ikhlas melayani suami kita, anak-anak kita. Jadi nggak usah takut. Kalau aku sih motonya yang penting Bismillah, bulatkan tekad, luruskan niat, perkara rezeki insya Allah Allah Ta'ala itu akan mengaturnya untuk kita. Jadi nggak perlu takut lah. Lagi pula setiap anak itu lahir dengan membawa rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang penting kamu diniatkan buat ibadah. Jadi ketika kamu sudah meniatkan dirimu menjadi ibu rumah tangga itu sebagai ibadahmu kepada suamimu, sebagai ibadahmu kepada Allah, itu akan terasa ringan banget. Kalau sudah ikhlas, karena ibadah itu kan ikhlas. Kalau sudah ikhlas kan segala sesuatu itu akan terasa ringan, nggak akan menjadi beban buat kita. Kalau mungkin orang-orang lihat pekerjaan di rumah itu gampang banget ya, pekerjaannya cuma ngurus anak, terus habis itu di rumah. Kalau kerja di luar kan nyata banget kerjaannya. Kalau di rumah kan nggak kelihatan pekerjaan yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya kalau di rumah itu ya sama capeknya, bahkan bisa 2 kali lipat lebih capek. Kita dari pagi udah bangun nih, habis itu ngurus anak, suami berangkat kerja diurusin, nyiapin segalanya, terus mandiin anak, dan siklusnya kayak gitu terus, mandiin, kasih makan, terus juga habis itu anak tidur kita bersih-bersih, habis itu anak bangun kita main-main sampai sore sampai malam. Kita bisa istirahat aja tuh kalau curi-curi waktu 5 menit aja buat terbantu udah masya Allah banget ya buat ibu-ibu yang memang stay at home. Jadi kalau bosan itu ya mungkin bosan dengan rutinitasnya, tapi enggak terlalu bosan sih kalau saya, biasa aja. Karena kenapa? Karena ya saya menikmatinya, saya menikmati waktu-waktu bersama anak-anak saya. Buat saya anak-anak itu adalah yang utama, dan juga suami itu yang utama. Jadi waktu bersama mereka itu nggak akan pernah tergantikan dengan yang lain. Pekerjaan bisa dicari, tetapi waktu bersama anak-anak nggak akan pernah terganti. Mereka sedang dalam masa emas-emasnya, jadi aku pengen benar-benar memberikan yang terbaik lah buat mereka. Jadwalkan setiap weekend itu kalian jalan-jalan sama suami. Nggak punya uang, nggak masalah, nggak harus yang mengeluarkan uang. Jalan-jalan tuh nggak harus menunggu kaya, nggak harus menunggu mapan. Kalau kalian menunggu ya nanti jalan-jalannya, jalan-jalan ke tempat yang terdekat, yang gratisan, ke sawah, ke sungai, atau kemanapun. Ajak anak-anak kalian. Selain jalan-jalan juga bisa mengedukasi anak-anak. Juga kita bisa jalan-jalan mumpung anak kita itu masih kecil. Meskipun kita nggak punya uang nggak masalah. Kalau kita nunggu kaya, kita nunggu mapan dulu, mungkin anak kita juga sudah besar. Jadi banyak waktu yang sebenarnya bisa kita habiskan dengan anak-anak kita itu terbuang sia-sia karena kita nggak bisa menghabiskannya. Nanti kalau mereka udah besar, mereka lebih asik sama gengnya sendiri. Mungkin ada yang punya pacar, jalan-jalan sama pacarnya. Kalau kita pergi jalan-jalan pun, kalau misal makan nggak bisa seluasa sekarang, karena ya seiring bertambahnya usia kan pola makan juga harus dijaga ya. Ini pertanyaan yang sangat sebenarnya sangat membingungkan. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya entah itu mau menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir, itu dua-duanya sama baik. Kenapa? Mau menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir, yang terpenting adalah bagaimana peran kita kepada keluarga kita. Kita tetap merawat anak-anak kita tetap mengabdikan diri kepada suami kita, yang paling penting itu. Yang gak baik adalah apa? Ketika kita menelantarkan anak-anak kita nggak mengurusinya, kita lebih memfokuskan urusan lain daripada keluarga, padahal keluarga itu yang nomor satu. Dan jangan sampai kita mengejudge, melihat seseorang menjadi berumah tangga dijudge, ih enak ya kerjanya cuma di rumah ngurusi keluarga nggak ngapa-ngapain. No, itu lebih berat, pekerjaan rumah itu lebih berat.
Dan juga satu sisi, jangan pernah mengejudge seorang wanita karir. Kok anaknya ditinggal, kok suaminya gak diurusin. Jangan pernah mengejudge seperti itu. Kita gak pernah tahu kenapa mereka menjadi wanita karir. Mungkin dia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, mungkin juga dia harus benar-benar membantu perekonomian keluarga. Kita juga nggak pernah tahu. Jadi stoplah, jangan mengejudge. Yang penting jadikan dirimu itu yang terbaik bagi anak-anakmu dan juga suamimu. Ingat ingat ketika menjadi seorang ibu yang baik itu kamu harus memberikan kewajibanmu dan penuhi hak-hak anakmu. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin juga bisa membuka pemikiran kalian yang kadang masih suka menyinyiri entah itu ibu rumah tangga ataupun wanita karir. So, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.